Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat online ini. Tema kita hari ini adalah membangun ketahanan nasional dengan menyediakan rumah yang layak dan terjangkau. Kita semua tahu bahwa rumah bukan hanya bangunan fisik, tapi juga simbol kesejahteraan, rasa aman, dan fondasi untuk membangun keluarga yang tangguh. Oleh sebab itu, topik ini sangat relevan dengan upaya memperkuat ketahanan nasional kita. Untuk membuka diskusi pada hari ini, saya persilakan rekan moderator kedua, Diko, untuk memperkenalkan para peserta. Oh, terima kasih Bu Agnes. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan eh, peserta rapat pada hari ini yaitu perwakilan dari Kementerian PKP yang terdiri dari Bapak Haki, Bapak Adi, Ibu Andra, dan Ibu Dela. Selain itu, kita juga menghadirkan stakeholder, beberapa stakeholder. Yang pertama itu Ibu Adinda dari Real Estate Indonesia, lalu ada Ibu Adina dari Bappenas, ada Ibu Azra dari Perumnas dan Bapak Afur dari Lembaga Swadaya Masyarakat terkait. Selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari pihak Kementerian PKP. Kepada pihak Kementerian PKP disilahkan. Baik, terima kasih moderator ya. Dari Kementerian PKP, kami melihat penyediaan rumah layak sebagai bagian penting dalam perkuat ketahanan nasional. Tanpa hunian yang layak, sulit membayangkan keluarga dapat tumbuh sehat dan produktif. Jadi, di Kementerian PKP, kami memiliki tiga pilar strategi utama. Yang pertama, pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. Yang kedua, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan juga Pemda. Yang tiga, dukungan regulasi serta skema pembiayaan untuk jangka panjang. Namun, tentu kami juga menyadari masih banyak tantangan yang perlu kita jawab bersama. Terima kasih atas paparannya Pak Haki. Mungkin apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Boleh dipersilakan untuk raise hand. Izin memberikan tanggapan ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haki atas paparannya. Dari kami sebagai sisi developer, kami sebenarnya sudah sangat setuju dengan pentingnya rumah subsidi dan kami pun bersedia untuk mendukung program dari Kementerian PKP. Namun yang terjadi di lapangan dan sering kami temui itu adalah permasalahan dalam harga material yang terus naik gitu Pak. Mengenai hal ini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana sekiranya Kementerian dari PKP bisa menjamin bahwa harga rumah subsidi ini tetap stabil dengan harga material yang terus naik. Ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Adinda, silakan dari pihak Kementerian PKP untuk memberikan jawaban. Baik, izin menanggapi ya terkait pertanyaan Mbak Dinda, Bu Dinda ini. Pertanyaan sangat menarik. Kami untuk mengatasi masalah ini, kami sudah menyiapkan kebijakan insentif fiskal bagi developer. Harapannya juga sekaligus mendorong penggunaan material lokal yang lebih murah, namun tetap berkualitas. Kemudian selain itu, kita juga ada rencana memperluas subsidi PPN agar harga akhir rumah tetap terjangkau bagi masyarakat. Saya izin menambahkan sedikit, Bapak Moderator. Selain masalah pembiayaan, strategi penting lainnya dari kami yaitu memperluas pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan padat gitu. Dengan rusunawa atau apartemen subsidi, kita bisa mengoptimalkan lahan yang terbatas. Kami juga sedang mendorong konsep green building untuk memastikan rumah yang dibangun hemat energi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Begitu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Baik, terima kasih untuk paparan menariknya. Dari pihak lain, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Izin menanggapi dari Bappenas moderator. Silakan Ibu. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga dari Kementerian PKP yang sudah memaparkan
gagasannya juga dari narasumber lain. Saya sangat setuju ya dengan ide hunian vertikal tersebut. Namun, seringkali pembangunan rumah susun itu tidak terintegrasi dengan rencana tata ruang kota. Dari sisi perencanaan, koordinasi dengan Kementerian ATR BPN juga sangat penting terkait penyiapan lahan, proses sertifikasinya juga. Serta koordinasi dengan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah juga sangat penting. Bagaimana dari Kementerian PKP memastikan hal tersebut berjalan lancar? Baik, dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Adina mewakili Bappenas, apakah ada yang ingin memberikan jawaban? Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Adina. Pertanyaan tersebut sangat relevan ya. Kami sudah membentuk tim koordinasi lintas kementerian untuk menyatukan rencana tata ruang, penyediaan lahan, dan pembangunan fisik perumahan. Jadi ke depan pembangunan rusun akan semakin sinkron dengan rencana kota. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Dari penjelasan berikut, apakah ada pihak lain yang ingin memberikan masukan? Boleh di raise hand. Izin moderator, saya dari Perumnas. Izin memberikan masukan, sebagai BUMN, Perumnas sudah membangun ribuan unit rumah subsidi. Tapi kami menghadapi kendala besar dalam hal pendanaan jangka panjang. Jika tidak ada tambahan dukungan anggaran, program bisa terlambat. Apakah ada upaya yang melibatkan sektor swasta yang lebih jauh? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari pihak Perumnas. Apakah dari pihak lain ada yang memberikan tanggapan? Izin menanggapi moderator. Tentu saja Ibu Azra ya, kami sedang mengembangkan skema public-private partnership agar swasta bisa ikut serta dalam penyediaan rumah rakyat. Dengan begitu, beban pemerintah akan berkurang, namun masyarakat tetap mendapatkan rumah yang terjangkau tentunya. Terima kasih atas jawabannya Bapak Aki. Mungkin ada dari peserta yang ingin memberikan tanggapan kembali. Dipersilakan. Terima kasih atas penjelasannya. Dari sisi LSM, kami sering melihat bahwa program rumah subsidi belum menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti buruh harian, pekerja informal, atau masyarakat adat di daerah terpencil. Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan aspek keadilan sosial. Rumah layak bukan hanya fisik bangunan, tapi juga akses listrik, air, transportasi, dan fasilitas umum. Tanpa itu semua, rumah hanya jadi bangunan kosong yang tidak benar-benar meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Bapak Afsor. Mungkin dari pihak Kementerian PKP bisa menanggapi kritikan dan usulan dari Bapak Afsor tadi. Silakan. Ya, terima kasih izin. Ya. Terima kasih atas masukannya, Pak Aftor. Benar yang harapan kami ke depannya, setiap pembangunan rumah subsidi harus diintegrasikan dengan infrastruktur dasar. Kami nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan juga pemerintah daerah agar hunian tidak hanya layak ditempati, namun juga terhubung dengan fasilitas publik yang memadai juga. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih buat tanggapannya. Saya melihat diskusi ini semakin menarik ya. Kita sudah mendengar perspektif dari Kementerian PKP, Real Estate Indonesia, Bappenas, Perumnas, hingga LSM. Apakah ada tanggapan antar peserta? Saya izin menambahkan tanggapan ya, Bu. Sebenarnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Aktor. Saya sedikit menambahkan saja, mungkin bisa jadi pertimbangan juga dari Kementerian PKP. Kami itu sebagai developer sering menghadapi kesulitan ketika menentukan lokasi rumah subsidi yang jauh dari fasilitas umum. Hal ini itu bisa membuat masyarakat enggan untuk membeli meskipun harganya yang murah. Izin menambahkan juga di sini Bappenas
menekankan pentingnya integrasi perumahan dengan pembangunan kawasan tersebut. Jadi bukan hanya rumah, tapi juga ada sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik sebagai fasilitas pendidikan. Dari pengalaman Perumnas, ketika rumah dibangun di lokasi yang strategis dengan fasilitas memadai, minat masyarakat langsung meningkat. Artinya, integrasi kawasan benar-benar kunci dari program ini. Baik, untuk masukan semua pihak sangat kami hargai ke depannya. Kami pastikan pembangunan rumah subsidi tidak lagi berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari pengembangan kawasan terpadu. Baik, terima kasih atas diskusi yang sangat produktif ini. Dari rapat ini dapat kita simpulkan beberapa poin penting. Pertama, penyediaan rumah layak adalah strategi penting membangun ketahanan nasional. Yang kedua, skema pembiayaan harus inklusif dan adaptif terhadap harga material. Yang ketiga, ada hunian vertikal dan konsep green building menjadi solusi di perkotaan padat. Lalu yang keempat, perlu sinkronisasi tata ruang dan penyediaan lahan antar lembaga. Yang kelima, integrasi dengan infrastruktur dasar sangat krusial. Lalu yang terakhir ada partisipasi masyarakat dan LSM menjadi pengingat antar program tepat sasaran. Dengan demikian, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi fondasi keluarga tangguh, masyarakat sejahtera, dan bangsa yang kuat. Semoga hasil diskusi menjadi inspirasi nyata bagi pembangunan nasional. Rapat koordinasi hari ini mungkin saya cukupkan dan resmi ditutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Bersama kita kita wujudkan Mari rumah kita layak wujudkan terjangkau demi Terjangkau ketahanan demi ketahanan nasional. demi nasional. ketahanan nasional. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih.